Halo teman-teman Jejak Petualangan, jumpa lagi dengan saya Icang dan saya sekarang didampingi oleh seorang psikolog yang juga adalah atlet dari tim baseball softball Daberpen, Kang Fide Ardi, atau panggilannya siapa? Bembi, nama beken. Nama bekennya Bembi, beken cina. Nama beken. Nama bekennya Bembi, dia adalah seorang psikolog. Psikolog apa sih psikolog sebenarnya? Saya juga sebetulnya kurang begitu mengerti karena yang saya tahu psikolog itu ngobatin orang gila jadi sembuh jadi normal. Bener nggak kayak gitu, Bem? Ya, ada benernya. Ada benernya ya? Ada benernya. Cuman ya ada beberapa hal yang masih salah atau masih mispersepsi di masyarakat lah. Contohnya? Ya itu psikolog adalah psikiater. Psikolog adalah psikiater. Ya. Padahal psikolog itu beda dengan psikiater. Ya, betul. Nah, teman-teman Jejak Petualangan pengen tahu kan lebih jauh, psikolog itu profesi yang seperti apa sih? Kita ikuti obrolan saya dengan psikolog Fide Ardi Ya. atau Bembi. Oke, Bem, langsung nanya aja. Yep. Psikolog teh apa sih sebenarnya? Apa ya? Naonnya? Kayak dibilang profesi, iya. Psikolog itu salah satu profesi. Namun mungkin kalau saya bicara sekarang dalam bahasa awam ya, atau bahasa sakaingetan saya, jadi kalau psikolog tuh lebih mungkin banyak mispersepsi di masyarakat atau di teman-teman semua itu adalah psikolog adalah psikiater, padahal mah bukan, sama sekali beda psikolog sama psikiater. Kalau psikiater itu adalah dokter ya, dokter yang mengambil spesialis kejiwaan, namanya psikiater. Dalam penanganannya nanti kalau yang namanya psikiater itu pakai obat. Mungkin kalau teman-teman lihat atau mungkin teman-teman tahu, kalau psikiater itu kan banyak di rumah sakit terus ngasih obat atau gimana, itu psikiater. Kalau psikolog bisa nyembuhin orang gila nggak sih? Kalau dibilang, nah gini, kalau orang gila tuh kalau di kita sekarang namanya bukan orang gila, Apa? tapi orang dengan gangguan ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Jadi sebenarnya kalau gila tuh memang bahasa umumnya, bahasa awamnya adalah orang gila. Sebenarnya kalau dibilang gini, kalau psikolog tuh bukan gila-gila murni ya, kalau sepemahaman saya. Jadi ada yang namanya gangguan mental atau gangguan mungkin ya gangguan perilaku atau dan sebagainya gitu. Nah, kalau psikolog ini, kalau misalkan pemahaman orang gila gitu ya yang ada di jalan, psikolog ya bisa membantu, bisa hitungnya menolong, membantu yang mungkin ada di jalan gitu ya. Mungkin kalau dulu saya di sekolah, orang gila tuh sebenarnya Joni gitu ya. Oh iya, zaman saya mah si Keno. Kalau saya mah pokoknya yang kayak gitu psikolog bisa ngebantu, namun dengan catatan bahwa mereka sudah bisa, ibaratnya bisa menjalin komunikasi gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang agak nyambung bisa dengan psikolog. Tapi kalau misalkan mereka masih ada ibaratnya ngehayal, ngewaham gitu, nyambung beluar balieu ka ditu ka dieu gitu, nah itu harus disembuhin dulu pakai obat. Nah itu baru ke psikiater dulu. Di majornya psikolog klinis ya, walaupun saya belum murni psikolog ya, karena saya masih harus ada tugas akhir gitu. Walaupun secara profesi saya udah lulus psikolognya, namun secara magister belum. Kalau psikolog ada berbagai macam, ada psikolog klinis, psikolog mungkin psikolog sekolah, psikolog perusahaan, industri, psikolog olahraga pun ada gitu, macam-macam. Nah, saya pengen nanya, enak nggak jadi psikolog? Nah, kalau dibilang enak sih, selama saya ya hitungannya berkecimpung di dunia psikologi, ilmu psikologi ini, dunia psikologi ini ya enak-enak aja sih sebenarnya. Enaknya tuh karena untuk evaluasi diri,
tahu nih, ibaratnya gini deh, kita tuh masuk psikologi tuh sering ada istilah kita tuh berobat jalan. Oh jadi saya tahu nih, saya tuh orangnya gini, saya tuh salahnya ini, saya tuh jeleknya ini, oh saya tuh orang kayak gini, jadi kayak berobat jalan. Oh saya tuh harus perbaikinya gimana tuh, yang kebayang lah. Enaknya sih itu evaluasi. Terus kalau perihal kerjaan mah ya mungkin setiap kerjaan juga ada enak ada enggak gitu. Duitnya ya. banyak nggak? Dapat duitnya dari psikologi? Selama ini sih alhamdulillah ya. Secara simpelnya deh, psikolog itu kerjanya ngapain dalam menangani pasien? Disebutnya pasien ya berarti? Nah, kalau psikolog disebutnya klien. Oh, klien. Dalam menangani klien tuh kerjanya? Jadi kalau yang mungkin saya lihat dari senior-senior saya ya, teman-teman yang udah lulus duluan, jadi konselor, jadi psikolog yang buka praktek kayak dokter gitu di jalan. Jadi kalau misalkan ada keluhan, kayak misalkan keluhan kalau anak-anak gitu ya, ke psikolog anak, ini anak saya nih ada mungkin masalah belajar atau gimana, datang ke psikolog, dicari dulu mungkin sumber masalahnya apa, terus hitungnya si psikolog ya mendiskusikan dulu, mungkin digali dulu masalahnya, di treatment dulu sampai akhirnya ya si keluhan yang datang ini ya mungkin bisa minimalisir. Terus kalau sekarang sih ya, zaman pandemi, psikolog ini ya lebih kan mungkin di online, kayak keluhan mungkin kayak keluhan kerja kalau yang saya tahu. Jadi jadi konsultan gitu ya tentang perkembangan jiwa seseorang gitu. Ya, kesehatan mental lah. Kesehatan mental. Berarti teman-teman jejak patuangan semua udah sedikit paham ya. Psikolog itu ternyata bukan sekedar menyembuhkan yang ODGJ itu ya. Ya. Jadi banyak ragamnya, dan kebetulan teman saya Fideardi ini seorang psikolog yang spesialisasinya ke arah Sebenarnya klinis ya. Sebenarnya. Klinis. Jadi sekarang paham ya teman-teman jejak patuangan. Saya aja baru paham sebenarnya psikolog itu seperti apa. Ini di pikiran teh bahwa lamun gelo Psikolog. disembuhin sama psikolog, ternyata bukan ya. Walaupun ya itunya juga masih ada. Ada bantuan itunya mah ya tetap. Jadi skill dari seorang psikolog itu ternyata dari berbagai macam jenjang gitu ya, banyak jenjangnya ya, dan spesialisasinya juga ternyata banyak. Oke, Bambi kan backgroundnya adalah seorang atlet baseball. Bambi itu terakhir prestasi tertingginya jadi catcher ya, di Kota Bandung, medali emas baseball. Ya, tapi itu yang tertinggi ya? Tertinggi secara prestasi iya, cuman kalau terakhir main di level 2015 Prapon. Oh, Prapon 2015, dan sekarang beliau ini adalah salah satu tim intinya dari tim softball Doberman. Nah, ini lagi latihan, saya culik dulu. Lagi nggak ada kerjaan. Nah, teman-teman jejak patuangan, jadi saya malah justru sekarang penasaran. Bambi backgroundnya seorang pemain baseball, pemain softball, tapi ujung-ujungnya menjadi punya profesi sebagai psikolog. Nah, ada kaitannya nggak, Bam? Ya, itu juga sebenarnya yang bikin akhirnya saya masuk ke psikologi ya. Jadi saya lupa, sekitar SMP kalau nggak salah, SMP mau ke SMA. Jadi saya tuh udah sering aja ditanya di keluarga, nanti kuliah mau kemana gitu. Terus ya karena SMP tuh saya udah rajin nongkrong di sini di Lodaya, pulang sekolah ke Lodaya, ketemu orang macem-macem. Oh yang ini mah gini, yang ini mah gitu. Oh jadi sejarahnya dari situ ya? Karena masuknya saya IPS, di situ saya lebih mikir lagi psikologi, tapi yang IPS, naon? UI mah jauh. Unpad mah IPA, enggak IPA ya. Udah, yang penting kan psikologinya. Terus kalau disangkut pautkan dengan softballnya atau olahraganya sendiri sih, selain itu ya sumbernya, karena di softball, baseball ini macam-macam orang gimana. Sebenarnya kan olahraga ini ya banyak banget ibaratnya peran mental lah, peran psikis. Bagaimana seorang atlet itu bisa
meraih prestasi yang bagus dengan cara ya performanya harus bagus. Performan tuh peak performance-nya harus bagus. Di secara teknik ataupun fisik ataupun mental ya, Ya, betul. psikisnya ya. Jadi kebetulan ini juga kan saya ngambil tugas akhirnya tentang olahraga juga gitu. Jadi memang ya di olahraga softball ini atau di olahraga manapun ya peran mental atau peran psikis sangat berpengaruh gitu. Karena ya masih banyak yang beranggapan bahwa olahraga mah cukup hanya dengan fisik, otot terus yang Atau tekniknya aja gitu ya. Betul. Otot ataupun teknik gitu di drill kalau softball kan, atau mungkin fielding terus, tapi secara psikis, secara mentalnya mungkin mereka tertekan atau gimana gitu. Nah makanya ya saya menyangkut pautkan si olahraga softball ini dengan psikologi pada akhirnya, sampai akhirnya ke tugas akhir ini. Dan ternyata nyambung ya. Ya, sangat nyambung. Sangat nyambung ya. Oke Bem, ini saya pengen tahu akhirnya ke depannya nih, cita-cita Bembi sebagai seorang psikolog ingin menjadi psikolog seperti apa sih? Kalau ditanya profesi mungkin ya. Ya. Profesinya dulu pengen jadi psikolog apa? Pengennya psikolog rumah sakit jelas. Jadi pengen apa ya? Kenapa psikolog rumah sakit? Pertama latar belakang keluarga banyaknya di medis, banyaknya dokter. Dokter gitu. ya. Jadi kebayangnya di rumah sakit tuh ya apa ya, kebayangnya mungkin dulu waktu kecil udah sering main ke rumah sakit, jadi kayak mungkin ya enak aja gitu di rumah sakit. Ya. Terus kalau secara aplikasi ilmu, karena saya dari klinis, kebayangnya kalau di rumah sakit lebih, ya mungkin di tempat lain bisa, tapi kebayang oleh saya di rumah sakit benar-benar kepake. Mungkin ada yang berkeluh kesah atau mungkin ya. Iya ya, tidak sekedar pasien yang punya tekanan mental pada saat sakit, yang nganter juga sebenarnya tekanan mentalnya sangat tinggi ya. Betul. Yang besuk teh. Yang besuk atau keluarganya lah. Ya keluarganya yang nunggu gitu ya. Kan itu juga sangat berperan gitu ya. Terus kalau kembali lagi ke yang rumah sakit tadi ya, itu sih kalau pengen jadi psikolog secara profesi. Terus kalau ya dibilang secara pengaplikasian ilmu, ya apa ya, sebenarnya saya psikolog yang lebih pengen jadi psikolog yang bisa mengembangkan atau mungkin ya secara ilmunya jangan dibuang-buang gitu. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya ilmu psikologi yang bisa mengembangkan orang, membantu orang ya itu gitu kalau secara terapan ilmu. Keren ya, berarti ilmu psikologi itu sebetulnya masih sangat dibutuhkan di Indonesia ya. Ya sebenarnya gimana ya, kalau dibilang dibutuhkan, namun kalau pandangan saya ya, di Indonesia ini masih ya mungkin karena beda dengan negara. Nugelona masih kena mayoritas ya. Jadi ya, itu jadi standar normal enggaknya masih secara kurvanya nggak tahu nih normalnya di mana gitu. Jadi gimana ya, kalau saya bilang di Indonesia perlu psikolog atau perlu ya penanganan mental, ya memang perlu gitu. Cuman kalau saya perhatiin gitu di Indonesia sendiri, peran psikolog lebih banyak atau mungkin lebih populer di kalangan menengah ke atas gitu. Jadi lebih apa ya, mungkin karena perihal fee-nya atau mungkin secara pengetahuan ya orang-orang tertentulah yang tahu psikolog, beda dengan ya mungkin rakyat jelata gitu. Bukan rakyat jelata, masyarakat yang lebih banyak yang lebih dominan, walaupun sebenarnya perlu banget. Oke, teman-teman Jejak Patuangan, jelas ya, banyak ilmu yang kita dapat dari obrolan saya dengan Fidiardi ini, seorang psikolog, dan akhirnya kita tahu peran psikolog itu ternyata di dunia olahraga aja itu sangat penting, karena selain tadi itu fisik, teknik, pengaruh mental si atlet itu sendiri sangat dominan ya di setiap pertandingan itu sebetulnya. Ya, karena kalau yang saya baca 70% keberhasilan atlet ya mental. Betul. Pertanyaan terakhir buat Bembi deh.
mau sampai kapan? Kan Bembi udah jadi seorang psikolog dan mungkin insya Allah kedepannya naik lagi menjadi psikolog yang lebih lebih berguna, lebih amazing gitu ya, lebih aduhai di posisi psikolog ternama di Indonesia. Setelah menjadi psikolog nanti, psikolog yang senior, psikolog kondang, main baseball atau softballnya berhenti atau enggak? enggak, masih. Masih ya? Alasannya kenapa? Ya ini aja buktinya tugas akhir masih tentang baseball softball gitu. Saya udah 2 kali hitungannya, dulu S1 skripsi baseball, atlet PON Jabar. Terus sekarang balik lagi ke tesis, masih juga tentang baseball gitu. Jadi ya saya sih masih harapannya masih pengen terus ada di dunia baseball softball, entah itu nantinya masih menjadi hobi atau mungkin akhirnya saya bisa ngebantu KONI atau ngebantu mungkin Pengcap atau ngebantu olahraga manapun lah. Oh iya ya, si induk-induk olahraga juga dalam penanganan tim juga memerlukan psikolog kan? Iya. Di Bembi mah bisa murahnya, hobinya sama. Ya mungkin bukan pernah bisa murah, tapi mungkin lebih kebayang gitu, karena pernah ada pengalaman sebagai atlet gitu. Jadi bayaran profesi psikolog tuh tidak bisa ditawar ya? Ya, karena semuanya butuh uang. Justru saya jadi penasaran ya, berhubung dari pertanyaan terakhir tadi, Bembi katanya mau selama masih bisa mau terus menjalankan hobinya baseball softball. Sejauh mana pengaruh dunia hobi atau kegiatan hobinya terhadap perkembangan individu? Mentalnya ya. Kesehatan mental si individu. Kalau yang saya pernah baca ya, ini ya dari jurnal lah ibaratnya. Jadi ada pengaruhnya olahraga atau mahasiswa yang aktif olahraga sama mahasiswa yang hitungannya tidak aktif olahraga. Jadi kalau yang aktif olahraga atau mungkin punya kegiatan secara fisik, itu tuh pertama ya mereka lebih resiliensi atau mudahnya mereka untuk bangkit saat terpuruk itu lebih lenting ibaratnya. Kalau mantul tuh lebih gampang gitu dibandingkan dengan yang tidak olahraga. Terus kedua perihal ya penanggulangan stres. Kalau yang aktif olahraga ya lebih bukan lebih mudah ya, tapi lebih cepat recovery ya. Karena tahu caranya gitu. Oh, saya kembali lagi ke olahraga, ngeluarin energi atau gimana. Terus kalau perihal yang saya tahu yang terakhir adalah kepercayaan diri. Jadi kalau aktif sebagai atlet atau punya hobi olahraga, mereka lebih percaya diri gitu di dunia perkuliahan seharusnya gitu ya, kalau dari penelitian. Karena kan apalagi di dunia olahraga kompetisi yang berusaha bersaing menjadi yang terbaik, begitu kembali ke kehidupan lainnya gitu ya mereka akan lebih kompetitif terus ya lebih percaya diri juga gitu. Mentalnya lebih kuat ya. Kayak berarti lingkungan hobi terutama dunia olahraga itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan mental ya. Jadi buat teman-teman jejak patuangan terus berolahraga, terus ikutin jalanin hobinya sebisa mungkin ya, atur waktunya. Tapi yang jelas karena manfaatnya cukup besar dalam perkembangan mental ya, tadi daya lenting, resilient. Daya lenting untuk bangkit ketika mendapatkan sebuah tekanan gitu ya, atau stres atau apapun. Ya itulah dari dunia hobi yang bisa menolong sebetulnya. Khususnya hobi olahraga gitu. Ya khususnya olahraga yang hobinya negatif mau ulah. Kembali ke jalan yang benar. Oke teman-teman jejak patuangan, ini obrolannya sangat bermanfaat karena memang ini baru buat saya juga, buat teman-teman jejak patuangan juga. Jangan lupa ambil yang baiknya. Kalau yang pusingnya jangan. Nah, yang pusingnya jangan diambil. Jadi ambil baiknya, edit yang buruknya. Sekian saja perjumpaan saya dengan seorang psikolog sekaligus atlet baseball softball Doberman, Fede Ardi. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Bembi. Ikuti terus jejak saya, jejak patuangan.